Terima kasih Tuhan Yesus. Di altar-Mu Bapa kami datang menyembah-Mu Yesus. Di altar-Mu Tuhan, kami datang membawa sembah kami. Kami datang membawa penyembahan kami. Kami datang membawa pujian kami. Kami datang membawa hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Menghadiri sore malam hari ini. Baik kami yang ada di ibadah online, kami yang ada di ibadah onsite, apapun keberadaan kami Bapa, kami mau datang untuk belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu membawa kami semakin hari, semakin lebih mengenal Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menolong kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu terus membawa kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berubah bukan hanya kemarin kami berubah, sekarang kami berubah. Dan sepanjang umur hidup kami menghasilkan buah kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Bersama kita katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat sempurna. Semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, kita pelajari. Yang belum punya outline khotbah ada di kursi depan, ya, bisa diambil. Ada juga pulpen di situ. Bapak Ibu bisa mengisi outline khotbah supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dengar kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pada pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kejadian pada pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Sudah di situ Bapak Ibu Saudaraku? Kejadian pada pasal yang kedua ayat 15 kita baca secara bersama-sama. Yang di belakang bisa terlihat. Amin. Oke, kita baca dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita ke outline khotbah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini kita belajar satu topik yang sangat menarik, yaitu real man atau pria sejati. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita diajak untuk menjadi pria yang dewasa. Amin. Menjadi laki-laki yang dewasa. Atau anak muda yang belajar. Anak muda yang sedang belajar hari-hari ini, belajar untuk mulai naik level dari pemuda yang luar biasa, naik level menjadi the real man atau menjadi pria sejati. Jadi pria sejati bukan hanya yang sudah nikah, tetapi selagi muda belajar untuk menjadi pria yang sejati. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di outline khotbah kita, ada bagian yang dikosongkan. Ya, ini cara ngisinya begitu. Jadi Bapak Ibu yang baru, ada bagian yang dikosongkan. Nah, di situ kalau ada tulisan di screen kita, di layar kita, dulu warna merah. Sekarang warna apa? Biru. Jadi ganti-ganti warna Bapak Ibu ya, biar lebih mantap, lebih inovatif. Jadi kalau ada tulisan berwarna biru, silakan Bapak Ibu mengisi di bagian yang kosong. Makanya dikatakan begini, setiap pria dipanggil bukan hanya untuk menjadi suami atau ayah secara biologis, tetapi juga untuk menjadi bapak yang menjadi sumber dan penopang bagi keluarganya. Di minggu lalu kita belajar mengenai heal our land atau pemulihan atas tanah di mana kita ada. Pemulihan atas tanah bukan hanya bicara mengenai pemulihan atas tanah, itu dimulai dari pribadi.
keluarga yang berimpact, ya, mulai dari pribadi kita, kemudian dari keluarga, khususnya seorang figur ayah, seorang ayah atau orang yang memerankan sebagai figur ayah yang kemudian akan membawa dampak yang baik bagi pelayanan, bagi pekerjaan, bagi kota, dan juga bagi bangsa. Makanya dikatakan begini, setiap pria dipanggil bukan hanya untuk menjadi suami atau ayah secara biologis, tetapi juga untuk menjadi bapak yang menjadi sumber dan penopang bagi keluarga. Di bagian berikutnya dikatakan begini, dalam rencana Tuhan, seorang pria ditempatkan untuk memimpin, melindungi, dan membawa keluarganya hidup dalam hadirat Tuhan. Jadi the real man atau real man itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia akan menjadi penopang, dia akan menjadi sumber bagi keluarganya. Ya, baik itu penopang secara jasmani, penopang secara rohani, penopang secara psikis, penopang secara psikis atau secara mentalitas Bapak Ibu Saudaraku. Makanya anak-anak itu dibentuk di rumah supaya mereka punya namanya mentalitas pemenang. Mereka punya namanya mental pemenang. Itu dimulai dari rumah dan dimulai dari seorang figur yang disebut sebagai bapak atau yang disebut sebagai ayah. Kalau dalam bahasa Jakarta apa? Bokap. Itu dimulai dari bokap. Makanya seorang ayah, ya, kita kalau baca di dalam Kejadian pada pasal yang kedua tadi, di slide berikutnya, Tuhan Allah mengambil manusia itu atau Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam memelihara Taman Eden, Bapak Ibu Saudaraku, bukan cuma datang dia pelihara, ya, dia seorang pria sejati yang memelihara Taman Eden. Ya, dikatakan begini, ketika Adam diperintahkan untuk memelihara Taman Eden, bukan hanya enaknya aja, dia hanya menikmati apa yang ada di Taman Eden. Tetapi Adam dipanggil, dia juga harus menaati ada aturan-aturan yang berlaku di Taman Eden. Makanya Tuhan memberikan manusia, kita manusia bukan robot Bapak Ibu Saudaraku, yang diciptakan dipencet A, ya, kita dipencet suruh jalan-jalan. Tetapi manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, terkhususnya Adam, ya, diciptakan oleh Tuhan, diberi tanggung jawab, diberi pilihan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kita lihat dalam proses memelihara, dalam proses mengelola, dalam proses Adam di taman itu, kita lihat ternyata manusia, kita lihat di situ Adam gagal dalam menasihati istrinya. Sehingga apa? Ketika Hawa jalan-jalan sendiri, Bapak Ibu. Kalau minggu lalu Bapak Ibu ikutin ibadah online, karena kita kemarin dalam situasi tertentu, kita ibadah online di minggu kemarin melalui Zoom. Di situ Hawa berjalan sendirian. Enggak ada Om Adam di situ waktu itu. Sehingga lupa si Hawa. Makanya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bicara mengenai mengusahakan dan memelihara, dikatakan di bagian berikutnya, pria sejati hidup dalam hadirat Tuhan. Pria sejati hidup dalam hadirat Tuhan. Eden berarti spot atau tempat, presence atau hadirat, the open door of heaven, pintu sorga yang terbuka, pleasure atau menyenangkan, delight, kesenangan yang besar. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan artinya seorang pria akan berfungsi maksimal bila ia tinggal dalam hadirat Tuhan. Ketika Adam waktu itu ada di Taman Eden, dan kemudian Adam bersama dengan Hawa, dan kemudian Adam bersama dengan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian Tuhan memulihkan kembali manusia dengan mengutus Yesus datang ke bumi untuk kita semua. Dan di sini menjadi satu pelajaran rohani bagi kita bahwa kita dipulihkan kembali.
para pria dipulihkan kembali, yang tadinya jatuh dalam dosa, Tuhan memulihkan kembali untuk menjadi pria sejati. Amin. Mau jadi pria sejati, Bapak Ibu? Amin. Kebetulan yang hadir hari ini Bapak Ibu Saudaraku lebih banyak pria daripada wanita. Kemarin Komsel juga kita bahas lebih mengenai pria sejati. Yang hadir Bapak Ibu di Komsel kemarin itu pria semua, bapak-bapak semua. Jadi pembahasannya pas. Karena waktu kemarin kita bicara mengenai figur father, figur seorang ayah. Generasi ini harus diajarkan seorang ayah harus berfungsi maksimal di hadirat Tuhan. Supaya apa? Ayah yang berfungsi maksimal di hadirat Tuhan, dia akan tahu firman Tuhan. Ayah yang berfungsi maksimal dalam firman Tuhan, dia tahu memuji Tuhan. Ayah yang berfungsi maksimal dalam hadirat Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Ayah yang maksimal di dalam hadirat Tuhan, punya fungsi maksimal dalam hadirat Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh seorang ayah, itu berimpact kepada anaknya. Karena apa? Anak-anak akan melihat contoh dari seorang ayah. Jadi begini, kalau seorang bapak melarang anaknya jangan merokok, Bapak Ibu Saudaraku, jangan merokok. Tetapi seorang ayah tersebut merokok terus sepanjang hari. Pertanyaannya begini, apakah anak tersebut akan merokok atau tidak? Kemungkinan besar 70-80% anak itu akan merokok. Kenapa? Karena dia melihat figur ayahnya, fungsi ayahnya yang enggak maksimal. Makanya anak mengikuti apa yang orang tua lakukan daripada apa yang orang tua bicarakan. Anak akan meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua daripada apa yang dibicarakan oleh orang tua, terutama seorang figur ayah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, para ayah harus berfungsi maksimal dalam hadirat Tuhan. Rajin ibadah, ayah yang berfungsi maksimal, rajin ibadah, rajin melayani kalau dia melayani pekerjaan Tuhan, rajin terlibat dalam kegiatan rohani, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan itu akan terlihat oleh anak-anak sehingga pada akhirnya mereka akan mengikuti teladan yang ada. Makanya menjadi ayah tadi di slide yang awal itu bukan hanya fungsi secara biologis. Menjadi ayah bukan hanya titel, menjadi ayah bukan cuma sebuah panggilan, menjadi ayah bukan cuma sebuah sebutan, tetapi ayah harus berfungsi maksimal. Supaya apa? Supaya enggak ada lagi generasi yang disebut sebagai fatherless. Tetapi yang ada adalah generasi ayah yang hebat. Karena ayah yang hebat akan meneruskan keturunannya akan menjadi keturunan yang hebat di dalam Tuhan. Ada seorang anak kecil, dia pernah bilang begini. Dia katakan, papa saya orang Kristen. Tuh, tapi kok papa saya nggak pernah gereja? Papa saya kok jarang ke gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Jangan sampai anak-anak meneladani figur yang nggak baik. Makanya dikatakan begini. Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang ayah yang baik, dia rantingnya tetap berpaut sama Tuhan. Rantingnya, ayah itu seperti ranting yang tetap menempel sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga anak-anak akan terus menempel sama Tuhan. Anak-anak terus setia sama Tuhan. Pria yang berjalan dengan Tuhan akan selalu sampai ke tujuan yang benar. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, pria yang berjalan dengan Tuhan akan selalu sampai ke tujuan yang benar. Tujuan hidup orang percaya, Bapak Ibu Saudara, adalah menyembah Tuhan.
Tujuan hidup orang percaya adalah memuji Tuhan. Makanya ada sebuah lagu yang dikatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita untuk kita memuji Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kita memujinya. Tuhan menciptakan kita untuk kita ada dalam hadiratnya. Tuhan menciptakan kita untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pria sejati dikatakan bertanggung jawab melalui pekerjaan. Di Eden, ya di Bapak Ibu boleh di slide-nya, di outline khotbahnya, di Eden laki-laki diperintahkan untuk bekerja. Kata bekerja atau Ibrani abad berarti juga melayani atau beribadah. Jadi kata bekerja, kata melayani, kata beribadah itu satu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani. Jadi orang yang rajin beribadah artinya begini, seorang laki-laki yang rajin beribadah, dia juga rajin bekerja. Seorang laki-laki yang rajin, seorang pria yang rajin mencari Tuhan, dia juga rajin dalam pekerjaannya. Dia juga rajin dalam usaha bisnisnya. Dia juga rajin dalam aktivitasnya. Kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia juga rajin dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita nggak bisa pisahkan mana hal rohani, mana hal duniawi. Semua sama. Jangan sampai kita alasan kita hanya beribadah, tapi kita nggak bekerja, Bapak Ibu Saudaraku. Kita kurang memaknai arti ini. Makanya ketika Kejadian pada pasal yang kedua ayat yang ke-15, ketika Adam berada di Taman Eden, di sana tugas Adam bukan hanya memuji Tuhan, tetapi dikatakan mengelola, memelihara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat menarik ya, dikatakan begini. Makanya para pria kalau mau jadi pria sejati, hidup dalam hadirat Tuhan, rajin bekerja atau rajin melayani, rajin beribadah. Karena katanya sama. Jangan sampai ke Tuhan kita hebat, tapi ke dalam pekerjaan kita kurang hebat. Di gereja kita jujur, di pekerjaan kita jujur. Di gereja kita rajin, di pekerjaan kita rajin. Di gereja kita on fire, kita antusias, kita semangat. Di pekerjaan, di usaha bisnis, kita juga sama. Antusias, kita juga semangat. Makanya dikatakan pekerjaan bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga bentuk penyembahan kepada Tuhan. Pekerjaan bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga bentuk penyembahan kepada Tuhan. Makanya Kolose pada pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biasanya kalau kita mau lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu, kita lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan menilai hati. Kita lakukan dengan penuh semangat. Kita lakukan dengan penuh antusias. Apalagi sudah bulan September. Bapak Ibu Saudara, biasanya kita orang Kristen, kalau setelah Agustus, setelah Agustus, itu sudah dihitung Desember. Yang berber itu Bapak Ibu Saudaraku, September. Itu sudah rasanya kayak Desember. Oktober apalagi sudah rasa Desember. November, 1 bulan sebelum Natal, sudah hitung seperti Desember. Apalagi September. Kenapa Desember? Karena di tempat-tempat yang banyak anak Tuhan, biasanya bulan September itu kidung Natal sudah ada di mana-mana. Lagu-lagu Natal sudah terdengar. Makanya yang punya sosial media pasti sudah mulai muncul lagu-lagu Natal. Sudah mulai muncul kidung-kidung Natal, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya di sini kita pelajari bahwa jangan sampai Natal, jangan sampai hari raya kita baru datang kepada Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau bukan hari raya, kita nggak datang kepada Tuhan. Karena kita katakan Tuhan ulang tahun, jadi Desember atau menjelang Desember,
beberapa bulan sebelum Desember, kita mulai setor diri ke gereja. Kita mulai datang cari Tuhan. Seorang pekerjaan bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga bentuk penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita hebat dalam pekerjaan kita, kita juga hebat dalam penyembahan kita. Amin. Kalau kita hebat dalam usaha kita, kita juga hebat kepada Allah kita. Kita juga hebat dalam ibadah kita. Kalau kita hebat dalam usaha kita, kita juga harus hebat dalam ibadah kita kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, dikatakan seorang Rick Warren mengatakan, pekerjaan bukan hanya untuk membayar tagihan, tetapi untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidupmu. Orang yang menyadari bahwa pekerjaan, jadi pekerjaan itu ibadah kita. Ibadahmu adalah pekerjaanmu. Amin. Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Jadi kalau kita dalam pekerjaan, kita punya tanggung jawab, kita punya integritas. Di gereja pun, dalam ibadah pun, kita punya integritas yang tinggi. Ya, makanya seorang pria sejati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hati-hati. Di slide berikutnya dikatakan begini. Sebelum pria sejati harus memiliki visi dan integritas. Sebelum membangun keluarga, seorang pria harus memiliki visi hidup dan relasi yang berkualitas dengan Tuhan. Pria yang punya arah yang jelas akan mendapat penolong yang sepadan. Sebelum membangun keluarga, seorang pria memiliki visi atau tujuan ke depan. Makanya seorang pria dia harus punya tujuan ke depan. Apa tujuan dia bekerja? Apa tujuan dia menjadi pengusaha? Apa tujuan dia melayani? Apa tujuan dia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia? Karena dialah yang akan membawa keluarganya, dia yang punya visi, dia yang punya impian. Visi itu bicara impian ke depan. Tujuannya ke depan. Makanya pria harus menjadi pria yang sejati. Mau dibawa kemana pria kalau dia nggak punya visi? Pria sejati, the real man itu harus punya visi. The real man harus punya tujuan. Apa tujuan dia ke depan? Apa yang dia lakukan hari ini, dia punya tujuan. Makanya tiap tahun kalau menjelang tahun baru, Bapak Ibu, ya biasanya kan resolusi. Saya nggak tahu sudah berapa resolusi yang kita buat. Tetapi berapa resolusi yang nggak terjadi, yang nggak kita lakukan. Itu hanya slogan, bukan sebuah kenyataan. Pria sejati, ya real man, bukan cuma slogan. Tetapi itu harus menjadi kenyataan. Makanya pria yang punya visi, hidup, punya koneksi hidup yang baik dengan Tuhan, punya relasi hidup yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan menolong dia dengan penolong atau pasangan yang sepadan. Dalam kekristenan, pasangan adalah pria dan wanita. Pria dan wanita. Ya, enggak ada pria dan pria, enggak ada wanita. Pria dan wanita. Amsal 29 ayat 18. Dikatakan begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, wahyu bicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi petunjuk bagi kita orang percaya. Firman Tuhan yang menjadi rambu-rambu bagi kita orang percaya. Jadi firman Tuhan itu kalau diumpamakan seperti ini. Kalau di lampu merah ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Hati-hati kalau Bapak Ibu yang melawan. Kenapa? Banyak tilang online. Beberapa waktu lalu saya ada urusan di Samsat. Kemudian ketika kami sedang antri, ada seorang yang antri di belakang saya. Dia katakan, Bapak antri etle juga ya? Saya tanya, etle itu apa? Oh itu Pak, etle itu yang pelanggaran online.
yang ditilang online, dia harus ke Samsat. Saya dalam hati, emang muka saya muka pelanggaran, Bapak Ibu? Saya bilang enggak, saya enggak ada urusan etle, saya urusannya lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu seperti rambu. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan, lakukan, lampu hijau. Tapi firman Tuhan katakan itu jangan dilakukan, jangan dilakukan. Makanya bertindak hati-hati. Firman Tuhan menolong kita untuk kita bertindak hati-hati. Makanya kita harus lebih tajam dalam firman Tuhan. Jadi seorang John Maxwell mengatakan, seorang pria tanpa visi hanyalah berjalan tanpa arah. Visi memberi makna pada setiap langkah. Makanya Bapak Ibu bersyukur hari ini, Bapak Ibu diajarkan untuk punya visi, apalagi yang masih anak muda, yang masih remaja, yang masih muda, diajarkan belajar untuk punya visi. Supaya apa? Supaya dia berjalan, dia punya arah, tujuan ke depan mau jadi apa. Makanya ketika biasanya anak-anak yang sekolah TK, SD dikatakan begini, cita-citanya ke depan jadi apa? Supaya apa? Minimal kita punya visi, kita punya cita-cita. Sehingga setiap langkah kita, langkah yang menuju visi kita. Makanya seorang yang bekerja hari ini, ya kalau kita bekerja, kita melayani, kita menjadi pengusaha, lakukan semua. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk manusia, terkadang kita lakukan cuma setengah-setengah, toh dia nggak tahu. Manusia sesama kita nggak tahu. Tapi kalau lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan luar biasa. Makanya seorang pria yang punya visi, dia berjalan, dia punya makna dalam hidupnya. Dia punya, setiap langkahnya punya makna, maka Tuhan akan mengirimkan kepada dia seorang penolong. Ya. Makanya dikatakan wanita sebagai penolong yang diberikan Tuhan. Dengar baik. Wanita sebagai penolong yang diberikan Tuhan. Penolong yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri, itu laki-laki, pria, ya, suami yang sudah dipulihkan, dia menjadi pria sejati. Dia yang menjadi benteng dalam keluarganya. Dia yang menjadi sumber dalam keluarganya. Mau dibawa kemana keluarganya, tergantung si bapak. Tergantung bokap, tergantung ayah, tergantung figur ayah. Dia membawa keluarganya untuk takut akan Tuhan. Membawa keluarganya ke hadirat Tuhan. Membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Membawa keluarganya untuk membaca firman Tuhan. Makanya seorang ayah yang rajin ibadah, 70% kemungkinan anak-anaknya akan rajin beribadah. Apalagi para ayah yang rajin melayani. Anak-anaknya akan melihat dan mereka akan terimpartasi untuk mereka akan tertular hal yang baik. Ya, ayah akan menularkan hal yang baik atau figur ayah akan menularkan hal yang baik bagi anak-anaknya sehingga hidup mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Kejadian pada pasal yang kedua ayat 18, tidak baik kalau manusia itu menjadi seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Biasanya kalau yang ditolong berarti lebih hebat, lebih kuat. Makanya terkadang Bapak Ibu Saudaraku, ya penolong itu lebih hebat daripada yang ditolong. Mungkin yang belum nikah masih protes. Nanti kalau sudah nikah tahu makna ini. Yang ditolong itu lebih hebat, penolong lebih hebat daripada yang ditolong. Kata penolong berarti mulai dari yang pertama, kata penolong berarti dikatakan yang pertama sharp atau tajam dalam menilai. Seorang penolong atau seorang wanita yang menjadi penolong bagi suaminya, yang menolong suaminya. Terkadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bapak-bapak itu pemahamannya secara general. Ya, kalau ibu-ibu itu mereka secara detail. Contohnya begini, ketika kita punya uang yang sudah menikah,
Kita punya uang 50.000 di dompet. Kita belanja hari ini, 3 hari kemudian ditanya sama istri, itu uangnya kemarin beli apa aja ya? Lupa. Kemungkinan kayaknya beli apa, kita hanya bicarakan hal yang general. Tapi kita nggak bisa detail, kita nggak bisa tajam dalam menilai. Makanya kalau beli apa kemarin, kayaknya kemarin beli roti, paling bilang itu aja. Tapi roti, misalnya roti O harganya berapa, roti B atau roti apalah harganya berapa. Pria nggak bisa. Kenapa? Karena pria general, sedangkan wanita detail. Jadi wanita lebih detail. Makanya kalau wanita kalau nanya, kalau interview itu lebih tajam dan terpercaya, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, arti penolong adalah intelijen atau dia punya kecerdasan. Ada penelitian yang mengatakan begini, ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Makanya kalau ada anak-anak yang cerdas, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya lebih bangga ibu. Kenapa? Karena ibu itu menurunkan gen kecerdasan kepada anak. Makanya para ibu-ibu harus sekolah yang tinggi. Para ibu-ibu harus sekolah yang bagus, punya pendidikan yang bagus. Karena kita mau ibu-ibu melahirkan generasi cerdas menuju Indonesia emas 2045. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita paham, understanding, kita paham akan kebenaran firman Tuhan ini, penolong itu artinya kecerdas atau intelijen. Makanya para ibu-ibu sebenarnya mereka bukan hanya, kan ada pepatah begini, ya, pria yang berhasil di belakangnya ada ibu yang hebat, tetapi pria yang berhasil di sampingnya ada seorang ibu yang hebat. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita kalau mempersiapkan sebuah acara, ya, biasanya kalau hal-hal besar bapak-bapak ingat, tapi kalau lebih detail harus ibu-ibu yang lebih pintar. Dan yang berikutnya, kata penolong, ya, dalam Kejadian pada pasal yang kedua ayat 18 berarti intuitif atau dia punya kepekaan. Makanya ibu-ibu itu susah dalam tanda kutip dibohongi. Ibu-ibu dalam tanda kutip susah ditipu-tipu, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Mereka punya kepekaan. Dan kepekaan mereka teruji oleh waktu. Hari ini lupa, besok ingat lagi. Mereka mengingat semua, mereka mengingat banyak hal. Artinya Tuhan memberikan penolong bagi seorang pria, Tuhan memberikan penolong bagi seorang suami, supaya apa? Supaya dia belajar untuk memiliki kepekaan. Maka pria belajar untuk punya kepekaan. Saya kalau dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau dalam nilai kuliah, saya enggak lulus Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena saya bukan orang yang memiliki kepekaan, tapi sedang belajar untuk punya kepekaan. Makanya kalau suami dan istri, ya, itu biasanya dengan setiap tanda-tanda mereka paham, ya, dari lirikan mata, ya, ayunan tangan, itu paham apa maksudnya. Nah, berikutnya dikatakan begini, kata penolong juga berarti wisdom atau berhikmat. Coba kita buka dalam Amsal pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. Amsal pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7, 3, 2, 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kenapa kita harus mendapat hikmat Tuhan? Dalam kehidupan kita banyak hal yang harus kita selesaikan. Banyak persoalan yang kita harus cari solusi. Banyak hal-hal yang kita harus cari jalan keluar. Sehingga kita harus benar-benar punya hikmat, punya wisdom. Kita punya hikmat
di dalam Tuhan. Makanya cara supaya kita punya hikmat, yaitu kita cari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua yang hadir di sore menjelang malam hari ini, kita adalah orang-orang yang mau mendapatkan wisdom dari Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang mau mendapatkan hikmat dari Tuhan. Makanya kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, supaya kita belajar untuk kita takut akan Tuhan. Orang yang taat pada firman Tuhan, dikatakan dia punya wisdom. Yang berikutnya, kata penolong yang adalah fungsi dari seorang istri bagi seorang suami adalah full with energy, penuh semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang penolong, dia lebih hebat daripada yang ditolong. Sehingga dia punya semangat, dia on fire, dia punya banyak energi untuk memberikan semangat bagi suaminya. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, suami dapat menggenapi visi dari Tuhan bila ada dukungan seorang istri yang menolongnya. Seorang suami dapat menggenapi visi dari Tuhan bila ada dukungan seorang istri yang menolongnya. Makanya dalam kehidupan kekristenan, pria atau laki-laki secara pribadi dibentuk untuk menjadi pria sejati. Dengar baik, pria sejati, dia adalah benteng dalam keluarganya. Pria sejati adalah orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Pria sejati adalah orang yang rajin beribadah. Pria sejati adalah orang yang rajin mencari Tuhan. Pria sejati adalah orang yang rajin, taat, takut sama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Pria sejati, kalau dia sudah takut pada firman Tuhan, dia sudah takut pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia punya visi dalam hidupnya. Dan dia kalau sudah punya visi dalam hidupnya, dengar baik, Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan dengannya untuk membantu dia, untuk menolong dia, ya, untuk membawa dia, ya, untuk dia sampai kepada visinya. Makanya pria yang hebat pasti Tuhan akan memberikan penolong yang hebat. Makanya fokusnya para bapak, ya, atau anak muda, remaja, pemuda, fokus menjadi pria sejati, fokus menjadi laki-laki sejati. Maka Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan, yang membawanya untuk sampai kepada visinya. Seorang Billy Graham mengatakan begini, istri saya adalah penolong terbesar dalam pelayanan saya. Tanpa dia, saya tidak bisa menggenapi panggilan Tuhan sepenuhnya. Seorang Billy Graham, seorang penginjil yang hebat, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia katakan, istrinya adalah penolong terbesar dalam pelayanannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya bisa mengerti akan hal ini ketika saya juga melayani dalam pekerjaan Tuhan. Ketika dalam, misalnya kalau hari Minggu, atau waktu itu pernah istri lagi di luar kota Bapak Ibu. Nah, saya ke gereja, saya banyak bawa beberapa barang dari rumah untuk bawa ke gereja, untuk kita pakai di sini. Itu saya lihat Bapak Ibu Saudara, H-1 sebelum saya ke gereja, istri sudah buat listnya, detailnya, barangnya apa yang perlu dibawa. Bahkan urutannya ada Bapak Ibu Saudaraku. Ini urutan perjamuan, urutan kopi, urutan teh, urutan gula, semua ada urutan, semua ada detailnya Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya membantu untuk pria minimal dia nggak lupa. Karena kadang dibantu saja lupa, apalagi nggak dibantu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena dengar baik, pria lebih general, wanita lebih detail. Makanya kalau disuruh bawa barang apa, yang penting barang. Detailnya kadang ada perintilan yang lupa Bapak Ibu Saudara. Makanya dibutuhkan penolong untuk menggenapi panggilan Tuhan. Makanya dikatakan
Ya, pria sejati bukan diukur dari kekuatan fisik atau dari banyaknya harta, melainkan dari kemampuannya hidup dalam hadirat Tuhan, bekerja dengan tanggung jawab, memiliki visi dan integritas, serta berjalan bersama penolong yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menolong kita. Pria hendaklah menjadi pria yang sejati. Wanita menjadi penolong yang luar biasa. Dengar baik, pria menjadi pria yang sejati. Penolong atau istri menjadi istri yang luar biasa. Supaya membantu suami sampai kepada visinya. Karena yang punya visi dalam keluarga adalah suami. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya ada di stiker, the real man use 3 pedals. Apa? Biasanya di stiker mobil. Pria sejati itu bawa mobil manual, maksudnya Bapak Ibu. Tapi biasanya pria mobil manual itu banyak pegalnya Bapak Ibu Saudara. Karena saya alami sendiri. Jadi ternyata pria sejati, the real man itu banyak pegalnya juga. Tetapi itu nilai duniawi. Tetapi nilai firman Tuhan hari ini, pria sejati, dia punya visi. Pria sejati, dia membawa keluarganya untuk takut kepada Tuhan. Pria sejati, dia menjadi benteng dalam keluarganya. Pria sejati di sini bukan hanya bicara yang sudah menikah, tetapi juga kita secara pribadi. Bahkan pria sejati akan dikirim Tuhan penolong untuk dia sampai kepada visi yang Tuhan percayakan kepada dia. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan Mazmur 128 ayat 1 sampai 2 di slide yang terakhir. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk sore hari ini Bapak, kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami dibentuk, kami sebagai pria, sebagai pemuda, remaja, pria, dibentuk menjadi pria yang sejati. Bahkan sebagai wanita, dibentuk untuk menjadi penolong yang luar biasa. Yang membantu suami, yang membantu suaminya kelak nanti atau saat ini untuk sampai kepada visi Tuhan, untuk sampai kepada visi yang diberikan Tuhan kepada. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kami semua Bapak. Mungkin saat ini kami belum sepenuhnya memahami kebenaran firman, tapi kami percaya Bapak, Roh Kudus memampukan kami. Ilham dari Roh Kudus memampukan, pencerahan dari Roh Kudus memampukan kami untuk kami memahami akan kebenaran firman. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Bapak. Ini doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.